Shalom saudara-saudara, selamat datang di ibadah Minggu pagi pada tanggal 12 Juli tahun 2020 di Gereja Kristen Jawa Sukoharjo. Pagi hari ini kita akan mengambil ibadah dengan tema respon terhadap firman Allah. Apakah ada sukacita di sini? Oke, baiklah, kita akan melakukan seperti kita sebut pemanasan lah. Kita akan memujikan satu pujian sebagai awal. Mari kita bangkit berdiri dengan menyanyikan satu pujian dari salah satu lagu pop rohani, yaitu Satu Hal Yang Kurindukan Ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita respon panggilan dan firman Allah dengan satu pujian sebagai jawaban hidup kita. Meskipun takut Tuhan punya rancangan terbaik. Ku percaya pertolongan-Mu, datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagimu. Semua yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, sampai yang kupikirkan Tuhan, pikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. Kita pujikan lagi, meskipun takut. Mengerti semua yang telah kualami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Ku percaya pertolongan-Mu, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Kaulah jawabanku. Semua yang kulihat dan semua yang tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mungkin bagiku, pasti mungkin bagimu ya Tuhan, karena kami percaya hanya Engkaulah jawaban hidup kami. Jawaban hidupku.
Mari kita mengaku kesalahan dan dosa kita, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk mengaku kesalahan di depan hadapannya. Mari kita hayati juga seperti hukum kasih yang Tuhan berikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dipersilahkan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Jemaat yang dikasihi ataupun mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa di dalam rahmat Tuhan terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, terimalah berita pengampunan yang diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai 25 yang beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Damai sejahtera Allah besertamu. Mari kita nyanyikan pujian kesanggupan dari satu lagu pop rohani yang berjudul Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu Tuhan, menuntun setiap hari. Selalu ku nantikan kekuatan baru, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan, dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku percaya aku kan selalu aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan kekuatan dari Engkau, kan Ku beri kekuatan baru. Ku kan terbang lebih tinggi, terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Ku percaya firman-Mu selalu menopang Tuhan, ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ku kan terbang tinggi di awan, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Lobangan firman-Mu ya Tuhan, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
pengalaman di dalam-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang maha baik dan maha kudus, mensyukuri segala sesuatu yang telah Tuhan curahkan dan limpahkan kepada kami. Kami pada saat ini datang kembali kepada Tuhan. Terlebih pemeliharaan Tuhan yang Tuhan wujudkan kepada kami ketika memberikan waktu bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami kembali menyerahkan hidup kami. Kiranya Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan, terlebih dapat semakin mengusahakannya di dalam kehidupan kami. Terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, sehingga dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah bacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba waktunya kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang hari ini dengan tema ataupun dengan judul Respon terhadap firman Allah. Respon terhadap firman Allah, yaitu berbicara tentang bagaimana kita setelah menerima firman Tuhan, apa yang menjadi respon kita. Apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan menjadi sikap kita setelah kita itu menerima firman Tuhan. Saya awali sebuah khotbah ini dengan mengingatkan kembali atau mungkin Bapak Ibu pernah tahu dengan sebuah ungkapan iman tempelan atau iman KTP. Iman tempelan atau iman KTP, atau mungkin juga ada yang mengatakan iman napas. Nopo iman napas? Iman Natal Paskah. Ada yang mengatakan kalau iman KTP itu adalah iman Kristen tanpa perbuatan, atau mungkin iman Kristen tanpa pengakuan.
Atau tadi saya katakan juga ada yang mengatakan iman napas, berimani atau mengakui menjadi orang Kristen itu kalau hanya ketika Natal dan Paskah. Tahu maksud saya? Jadi ke gerejanya itu kalau pas Natalan kali Paskahan tok. Setiap minggu biasa ngoten, wah, tidak ke gereja. Apakah itu yang kemudian disebut dengan respon setiap orang percaya yang telah menerima firman Tuhan yang didengarnya? Atau itu hanya menjadi sebuah menjadi sebuah sebutan atau anggapan orang-orang bagi memang setiap orang percaya yang menganggap dirinya itu sudah pandai tidak membutuhkan firman Tuhan. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi kosong, apa yang diterima itu tidak diresapi di dalam hatinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kenapa hal tersebut atau kenapa ungkapan-ungkapan di atas itu bisa muncul? Kira-kira kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kenapa ungkapan tersebut bisa muncul atau kenapa hal yang demikian itu bisa terjadi? Nah, saat inilah Yesus memberikan pesan kepada kita, yaitu tentang bagaimana respon kita manusia, setiap orang percaya merespon firman Allah. Karena memang ternyata tidak semua orang yang mendengarkan firman Allah itu kemudian merespon dengan sungguh-sungguh. Tidak kemudian meresponnya dengan sepenuh hati. Tidak kemudian meresponnya dengan sesegera mungkin untuk melaksanakan firman Tuhan. Dan saya tekankan di sini, tidak semua orang juga memberikan respon yang benar. Mungkin setiap orang meresponnya, tapi tidak semua orang itu memberikan respon yang benar terhadap firman Tuhan. Sehingga sebutan tentang iman KTP itu akhirnya muncul. Karena tidak memberikan respon yang benar terhadap firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan yang disampaikan di dalam bacaan kita, yaitu di dalam Matius 13 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23, di situ ternyata secara tersirat menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mendengarkan firman Allah itu merespon dengan positif. Nah, inilah yang akan diuraikan dalam khotbah saat ini. Mohon bisa didengarkan, tidak hanya masuk telinga kiri, telinga kanan, kemudian keluar telinga kiri. Dan memang pada saat ini itu mengkritik tentang penerima khotbah itu, penerima firman itu. Jadi dalam hal ini itu bukan tentang pemberitaan firman-Nya, tapi saat ini yang ditekankan saat ini adalah pada penerimaan terhadap firman tersebut. Penerimaan terhadap firman tersebut. Kita bisa tahu di dalam bacaan kita, secara khusus kalau Bapak Ibu lihat dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23, ternyata orang-orang yang mendengarkan firman Allah melalui Yesus Kristus, tidak semuanya itu merespon dengan positif, menunjukkan respon yang sama. Nah, di manakah letak perbedaannya Bapak Ibu? Apakah firman Tuhan itu kurang berkuasa untuk menjamah orang-orang yang pada saat itu mendengar firman atau mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus? Padahal apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu berbicara tentang hal-hal yang sehari-hari diketahui orang-orang Yahudi pada zaman itu, yang seharusnya ketika mereka mendengar apa yang disampaikan Yesus, mereka langsung oh iya ternyata begini, oh iya ternyata begini. Jadi hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih, itu seharusnya dengan mudah dapat dimengerti.
Nah, perbedaannya ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang mendengar perumpamaan atau pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus itu, mereka hanya mendengar sebatas secara logika, secara intelektual. Tapi mereka tidak mau mendengar secara iman. Inilah yang menjadi perbedaan. Perbedaan munculnya respon di hati para pendengar perumpamaan Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendengar karena itu adalah peristiwa sehari-hari, mereka terlalu menganggap remeh sehingga tidak didengarkan dan tidak diresapi di dalam hatinya. Dan perlu kita ingat lagi, apa yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 13 secara khusus ayat 1 sampai dengan ayat 23, Tuhan tidak hanya memberikan perumpamaan, tapi di dalam ayat 18, di dalam fokus kita sampai dengan ayatnya yang ke-23, Yesus menjelaskan perumpamaan itu. Loh, kurang nopo toh? Apa yang kurang? Sudah diberikan perumpamaan, begitu pula sudah dijelaskan, tapi tapi para pendengarnya itu tetap mengeraskan hati, mereka tetap hanya berpikir secara intelektual dan menganggap apa yang menjadi pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus itu tidak penting. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Salah satunya adalah di dalam pasal 13. Pasal 13 tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ada 3 respon yang digambarkan di sana. Ada 4 respon. 3 respon itu adalah respon yang keliru, dan 1 respon itu adalah respon yang benar yang diharapkan oleh firman Tuhan. Mungkin sebelum kita lanjut kepada pembahasan tentang benih-benih yang jatuh pada 4 jenis tanah itu, mungkin kita perlu lihat dulu atau kita perlu ketahui dulu kebudayaan atau kebiasaan orang pada waktu itu. Memang ketika mereka petani, ketika menebarkan benih, kita perlu pahami dulu. Jadi setelah ada ladang gitu ya, ada ladang dibajak sudah siap ditebari benih, para penabur itu kemudian mereka mengambil benihnya itu boten milih. Jadi benihnya itu di dalam kantong ini itu dikalongke, diambil gitu, 1 genggam tidak milih. Setelah 1 genggam diambil, langsung dilempar begitu saja, langsung dilempar ke kanan atau ke kiri. Jadi saya kira kita bisa memiliki sebuah pemahaman, kalau ada seorang penabur ya toh, mengambil 1 genggam benih kemudian dilempar ke kiri dan ke kanan, tidak pilih-pilih, saya kira tidak semuanya akan jatuh pada tempat yang baik. Bisa saja jatuh pada tempat yang memang di situ tanahnya subur, sudah dipersiapkan. Tapi bisa juga jatuh pada tanah yang ada akar semak durinya, atau mungkin jatuh pada tanah-tanah yang berbatu, atau karena terlalu jauh melemparkannya, jatuhnya pada di pinggir jalan, tidak pada di tengah ladang. Jadi sang penabur itu tidak pilih-pilih. Sang penabur itu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Jadi dia melemparkannya ke kanan dan ke kiri. Dan ini berbicara, kalau kita memaknainya di dalam secara spiritual, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tentang kerajaan surga. Bagaimana orang itu mendapat bagiannya di kerajaan surga. Itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan orang-orang yang akan mendengar dan juga akan melaksanakan, merespon firman Tuhan itu dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat satu persatu bagaimana respon yang ditunjukkan para pendengar terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus. Gambaran-gambaran yang diberikan oleh Yesus itu perlu kita renungkan kembali. Yang pertama adalah di dalam ayat 4. Kalau kita lihat di dalam ayat 4 ataupun penjelasannya di dalam di dalam ayat 19, benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung, ya. Benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung.
Saya kira kalau kita semua ketika memahami perumpamaan ini, saya kira semuanya sudah mendengar perumpamaan ini dengan begitu jelas. Banyak sekali mendengarkan perumpamaan tentang seorang penabur. Tapi kita coba renungkan kembali pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sampaikan apa yang menjadi perumpamaan itu. Yang pertama dari ayat 4 ataupun penjelasannya di dalam ayat 13, di dalam bacaan paralelnya di dalam Lukas 8 ayat 5 menambahkan bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu apa? Lalu diinjak-injak orang. Jadi benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak-injak orang. Karena memang dalam kebudayaan di sana mungkin seperti di sini nggih, antar ladang itu ada sebuah jalan sempit gitu. Ada sebuah jalan sempit yang memang itu tanah itu dikhususkan untuk pembatas atau jalan sehingga tanah itu tidak pernah dibajak. Jadi tanah itu tetap keras. Tidak siap untuk ditanami. Jadi tanah itu tetap keras. Nah, tadi di awal saya sampaikan, mungkin saja penabur itu melemparkannya terlalu jauh sehingga jatuh di pinggir jalan itu. Dan di situ benih itu akan tetap berada di atas tanah, tidak mungkin tertimbun tanah. Bahkan ketika ada orang lewat, benih itu akan diinjak-injak orang. Benih itu akan diinjak-injak orang karena memang kondisinya ada di atas tanah. Nah, di sini yang ditekankan adalah tentang kondisi tanah yang memang keras, kondisi tanah yang tidak siap menerima apa? Menerima ataupun tidak siap untuk ditanami. Nah, ini menggambarkan bahwa memang ada orang-orang tertentu yang memang dengan sengaja sudah mengeraskan hatinya sehingga tidak bersedia untuk menerima firman Tuhan. Masih ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu tentang Yesus mengecam 3 kota karena tidak mau menerima firman Tuhan, sudah mengeraskan hati. Di sana dikatakan orang bijak dan orang pandai. Nah, di sini membicarakan tentang orang yang sudah merasa memiliki intelektual yang tinggi. Memiliki intelektual yang tinggi sehingga menganggap firman Tuhan itu hanya sebagai sebuah dongeng, hanya sebagai sebuah rutinitas, tapi tidak dihayati, tapi tidak kemudian mencoba untuk dilaksanakan. Misalnya, saya sampaikan bahwa perumpamaan tentang seorang penabur ini adalah hal yang sering kita dengar, bahkan mungkin ribuan kali kita dengarkan melalui renungan, melalui khotbah yang ada. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Nah, orang yang keras hati ketika mendengar bacaan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Orang yang sudah mengeraskan hati pasti di dalam hatinya akan mengatakan, "Walah wis ngerti paling artine ngono kae. Walah paling khotbah yo ngono kae. Paling isine yo ngono kae. Wis ngerti ora usah dikandani." Itu orang yang sudah mengeraskan hati. Orang yang tidak mau atau tidak bersedia diingatkan karena merasa khotbah kok ngono-ngono bae to mboseni. Loh, kita perlu ingat. Misal ini. Khotbah hari ini adalah tentang bagaimana kita menerima firman Tuhan. Misal kalau minggu depan saya khotbah tentang firman ini, kira-kira Bapak Ibu setuju mboten? Lagi. Saya kira tidak. Bosen Mas, ngono. Loh, kita diingatkan hal yang sama tapi kok jarine ngunakke bosen. Nah, kita sudah bisa melaksanakan belum? Kok tiba-tiba sudah mengeraskan hati, sudah menganggap wis ngerti. Nah, itu orang yang dengan sengaja mengeraskan hatinya dan menganggap firman Tuhan itu wis ngerti aku. Wis ngerti. Bolehlah kapan-kapan saya akan coba 1 bulan khotbahnya sama. Coba bagaimana responnya, nggih? Setuju ya? Kita coba. Nah, inilah Bapak Ibu, tanah yang keras, hati yang keras inilah yang dikritik oleh Tuhan. Karena dengan hati yang keras ini, ya,
Dengan hati yang keras ini, orang-orang kemudian menunda-nunda untuk melaksanakan firman Tuhan. Menunda-nunda untuk apa? Untuk menerima firman Tuhan itu. Lah, disinilah Yesus berkata, si jahat atau si setan atau si iblis di dalam bacaan paralelnya mencuri firman itu dan memastikan orang itu tidak akan percaya karena menunda-nunda untuk melaksanakan firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah menerima firman Tuhan, ya sesegera mungkin kita laksanakan, jangan ditunda-tunda. Selak di jupuk iblis, ya, keburu diambil oleh si jahat, sehingga kita kemudian tidak melaksanakan firman Tuhan. Janganlah kita mengeraskan hati. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah berbatu sehingga tidak berakar dan tidak mudah layu. Di dalam ayat yang kelima dan keenam, dan dijelaskan di dalam ayat 20 sampai dengan 21. Di sini berbicara tentang usia tanaman itu, di mana di sana dikatakan orang yang mendengarkan firman itu menerimanya. Bahkan ayat 20 dikatakan orang yang menerima itu menerimanya dengan gembira. Luar biasa kan? Setelah menerima itu dia menerimanya dengan gembira. Ini berbicara tentang antusiasme. Jadi orang-orang itu sudah ketika menerima firman Tuhan, wah, saya mau melaksanakan firman Tuhan. Misalnya firman Tuhan tentang berbagi. Saya mau berbagi. Lah kok delalah ketika mau berbagi tiba-tiba ditolak. Tiba-tiba tidak diterima. Wah, langsung mutung. Nah, ini adalah sikap orang yang demikian, yang dikritik. Jadi semangatnya, antusiasmenya itu hanya antusiasme sesaat. Tapi ketika tantangan ataupun penderitaan itu datang, kemudian antusiasme itu kemudian lenyap. Ini perlu kita hayati tentang kehidupan iman kita. Bapak Ibu, kira-kira kalau diminta milih perayaan Paskah nama perayaan Natal, kebanyakan pasti milih perayaan Natal karena euforianya, antusiasmenya itu luar biasa. Semangatnya untuk merayakan Natal itu luar biasa. Tapi coba perhatikan, setelah Natalan rampung, semangatnya seperti apa? Beleret, ngelokro, diminta PA saja, ngele ora karuan. Diminta untuk bersama-sama bertugas di gereja saja, saya pergi, saya banyak urusan, saya usaha, saya siapa yang menunggui. Apakah iman kita seperti itu? Yang hanya memiliki antusiasme sesaat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menerima firman Tuhan itu dengan gembira, ya tetap kita pertahankan, ya tetap kita usahakan di dalam kehidupan kita, karena memang iman ataupun firman yang diberikan kepada kita yang kemudian kita imani itu bersifat permanen. Jadi kondisinya seperti apapun, tantangannya seperti apapun, iman kita itu tidak hanya pada permukaan tok, tapi benar-benar berakar masuk. Tapi kalau kita masih mutungan, masih tidak mau memaafkan, masih menutup diri untuk orang lain, berarti akar kita tidak kuat. Kita hanya tenggelam dalam euforia sesaat saja. Benih yang ketiga, yaitu benih yang jatuh di semak duri sehingga mati terhimpit oleh semak itu. Di dalam ayat 7, kemudian penjelasannya itu di dalam ayatnya yang ke-22. Jadi ada benih jatuh di tengah-tengah semak duri. Ketika tumbuh, ia terhimpit oleh semak itu dan kemudian mati. Ini berbicara tentang tantangan dunia. Tantangan dunia ataupun kemewahan dunia yang mencuri perhatian kita, sehingga kemewahan dunia itu, ya, dikatakan di sana, tipu daya kekayaan di dalam ayat 22, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Itu maksudnya adalah, ini tidak berbicara tentang penderitaan sebenarnya, tapi berbicara tentang tantangan iman Kristen ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang enak.
Ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang enak. Misalnya begini. Ada orang-orang yang mungkin mengakui di dalam kehidupannya, wah semenjak saya masuk gereja, bisnis saya lancar. Wah semenjak saya ini masuk gereja, kemudian usaha-usaha saya lancar. Nah ini tadi berhubungan tadi, menerimanya dengan gembira. Tapi orang yang jatuh ataupun orang yang menjadi lahan yang memiliki semak duri itu, imannya terhimpit. Terhimpit oleh apa? Karena perhatian terhadap firman itu akhirnya berubah atau tersedot pada perhatian ke dunia. Oh, ini kenapa kok mboten tindak gereja? Wah, toko niku lho nek ditutup iman-iman. Wingi kenapa kok mboten tindak gereja? Wah, kemarin saya ada rapat penting agar usaha saya bisa lebih lancar. Jadi tantangan tentang duniawi inilah yang menghimpit iman itu. Sehingga iman itu tidak berbuah, sehingga perhatiannya itu, fokusnya itu tidak lagi fokus pada Tuhan, tapi fokusnya sudah beralih. Jadi pendeknya hal ini adalah tentang orang-orang yang memiliki atau menjadi tanah yang demikian ini adalah orang-orang yang hanya menjalankan disiplin rohani kalau mereka masih punya waktu saja. Jadi menyisakan waktu, bukan malah menyisihkan waktu. Jadi hanya menyisakan waktu untuk berdoa, jadi hanya menyisakan waktu untuk beribadah kalau masih punya waktu. Kalau 24 jam itu sudah tidak punya waktu gimpun, berarti mboten ndonga, mboten ibadah. Ya nanti kalau saya punya waktu nanti saya tak berdoa. Ya nanti kalau saya punya waktu di hari Minggu saya tak beribadah. Apakah iman kita yang demikian? Nah, pada akhirnya respon yang diharapkan Tuhan Yesus pada saat ini adalah pada benih yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah banyak dalam ayat 8 dan dijelaskan dalam ayatnya yang ke-23. Yaitu orang-orang yang menerima firman Tuhan kemudian dengan sesegera mungkin melaksanakannya, mempertahankan iman itu, kemudian fokus pada firman itu sehingga si jahat, kalau di dalam benih yang pertama, tidak segera mengambilnya. Jadi kita itu memang sudah dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan firman Tuhan dan agar kita dapat berbuah. Apalagi di sini dituliskan buahnya berapa? Dikatakan di sana 100 kali lipat, gitu. 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tidak ada makna khusus dari angka-angka ini. Ini hanya ingin menunjukkan betapa besarnya buah yang dihasilkan ketika kita itu bertahan sungguh-sungguh ataupun merespon firman Tuhan itu secara benar. Jadi ketika kita diperhadapkan terhadap firman Tuhan, boten mutungan. Ketika kita diperhadapkan pada kemewahan, tidak terlena pada kemewahan itu. Ketika kita diperhadapkan pada tantangan-tantangan hidup, kita tetap memiliki kerendahan hati dan tidak mengeraskan hati, yaitu tetap menerima pertolongan dari Tuhan. Itulah tanah yang diharapkan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini berbicara tentang kita. Tentang setiap orang percaya yang menerima firman itu. Bagaimana respon kita? Firmannya sama, Tuhannya sama, tapi responnya terkadang berbeda-beda. Mari kita melatih respon ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus sadar Tuhan sudah memampukan kita untuk bertahan sampai dengan saat ini. Mungkin saya gambarkan begini tentang analogi sederhana dari perenungan kita saat ini. Jadi misal saya memberikan kepada Bapak Ibu Saudara ini telur mentah. Jadi kalau jemaat GKJ Sukoharjo itu kurang lebih ada 220-an jiwa. Satu-satu saya kasih telur mentah, telur ayam mentah. Kira-kira yang Bapak Ibu akan mengolahnya menjadi apa telur mentah itu? Mungkin yang ibu-ibu akan mengolah telur itu jadi kue, roti, gitu. Atau mungkin yang bapak-bapak mengolah telur itu direbus, dimakan telur rebus untuk menambah energi tubuh. Atau yang anak-anak mungkin mengolah telur mentah itu kemudian digoreng untuk dimakan. Ini sebenarnya gambaran ini hampir sama. Bahannya sama, tapi pengelolaan ataupun respon yang ditunjukkan itu berbeda-beda. Seperti firman saat ini. Firmannya sama,
bacaannya sama, tapi respon kita terkadang berbeda-beda. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana respon kita? Tentu Tuhan mengharapkan respon yang kita tunjukkan adalah respon yang baik, yaitu meresponnya dengan sungguh-sungguh dan dapat berbuah, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Tidak menunda-nunda pekerjaan baik, tidak menunda-nunda firman Tuhan, tidak menjadi orang yang mudah tersinggung, mau memaafkan. Itulah orang-orang yang merespon firman Tuhan. Didengarkan, dihayati, dan dilakukan. Karena memang sesuatu yang internal itu akan diwujudkan melalui sesuatu yang eksternal. Jadi nek mung wacana tok nggih mboten dilaksanakan. Jadi mari kita jangan menjadi umat Tuhan yang hanya berwacana, tapi bersedia untuk melaksanakan firman Tuhan. Mari kita berserah hati agar kita dimampukan memberikan respon yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam saat teduh saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian Jadikan Aku Rumah Doa. Ku bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mesra-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar
Mari Bapak Ibu kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Besar dan Maha Kudus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, sujud menyembah di hadapan Tuhan, mensyukuri segala sesuatu yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan curahkan dan limpahkan kepada kami setiap umat Tuhan. Saat ini kami sadar ya Tuhan, apa yang kami terima, apa yang telah Tuhan berikan merupakan yang terbaik bagi kami. Maka ajarkan kepada kami untuk selalu tahu, sadar bahwa kami hanyalah manusia yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Terlebih di dalam kondisi mewabahnya COVID-19 saat ini, kami semakin tersadar bagaimana kebesaran Tuhan itu memang luar biasa, dan bagaimana kami manusia begitu kecil di hadapan Tuhan dan tidak patutlah kami menyombongkan diri. Perkenankanlah kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, yang pada saat ini juga sedang mengusahakan untuk dapat memasuki masa new normal di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap pemimpin yang ada, orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga rencana untuk melaksanakan new normal ataupun penanggulangan COVID-19 ini dapat terlaksana dengan baik. Setiap orang yang terlibat di dalamnya, setiap tenaga medis yang memang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk dapat ikut ambil bagian di dalam menanggulangi COVID-19 ini. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, Tuhan yang akan memampukan mereka, dan tentu hanya Tuhanlah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Kami juga mendoakan setiap orang-orang yang ada di seluruh dunia, di negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang akan memberkatinya juga. Tuhan yang akan melindungi, menjauhkan dari kuasa-kuasa roh jahat, dan tentunya Tuhan yang akan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya, karena memang hanya Tuhanlah sang pencipta, hanya Tuhanlah yang menjadi pemilik dunia ini. Kami saat ini juga mendoakan gereja kami GKJ Sukorejo. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GKJ Sukorejo, dari mulai yang masih anak-anak sampai dengan yang sudah lansia, dari mulai yang ada di Sukorejo dan sekitarnya ataupun di luar kota. Kiranya Tuhan yang akan melindungi. Begitu pula setiap komisi yang ada, komisi anak-anak, komisi warga dewasa, komisi Adi Yuswa, komisi yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Komisi pemuda remaja juga kami doakan ya Tuhan, agar setiap anak-anak Tuhan generasi muda dapat semakin memiliki semangat di tengah-tengah kehidupannya yang kami rasakan sampai dengan saat ini. Mereka begitu loyo, mereka begitu tidak memiliki semangat untuk berpelayanan. Kiranya Tuhan yang akan memanggil mereka, mengetuk hati mereka, sehingga dimampukan untuk semakin sadar bahwa kehidupannya hanya berdasarkan pemberian dari Tuhan saja. Kami juga mendoakan ya Tuhan, pembangunan gereja Pepathan Curug Sewu yang sampai hari ini telah berjalan dan masih berjalan, itu bukan karena kuat kuasa kami, akan tetapi karena Tuhan yang memang telah memberkatinya, sehingga pembangunan gereja Pepathan Curug Sewu ini dapat terlaksana dengan baik. Tuhan kiranya akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan kiranya akan semakin memberikan yang terbaik bagi gereja kami. Kami juga mendoakan persiapan new normal yang akan dilaksanakan di GKJ Sukorejo. Tuhan yang akan memberkatinya, sehingga persiapan-persiapan yang ada, yaitu memperlengkapi fasilitas-fasilitas untuk protokol kesehatan, Tuhan yang akan mencukupkannya. Begitu pula jemaat Tuhan juga Tuhan berikan kesadaran untuk dapat mengikuti peraturan yang ada, sehingga COVID-19 ini dapat diputus dan pada nantinya dapat semakin diminimalisir, dan tentunya itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Demikian pula gereja juga sedang mengusahakan untuk mengajukan izin pelaksanaan ibadah di gereja ke gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kendal. Tuhan yang akan memberkatinya, sehingga proses ini dapat berjalan dengan lancar, dan nantinya apa yang menjadi kerinduan jemaat Tuhan di GKJ Sukorejo ini dapat terjawab. Berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan untuk tetap berharap kepada Tuhan saja. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun sudah
masuk dalam masa pemulihan, Tuhan yang akan memberkatinya. Di antaranya adalah Bu Ami, Mbah Rasim, Mbah Sep, Mbah Pandi, dan Pak Kader, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kesabaran, Tuhan berikan pemulihan, dan tentunya Tuhan berikan kekuatan untuk dapat semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan perkenankanlah ya Tuhan, pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami pribadi. Ya Tuhan, demikian doa-doa ini kami naikkan, demikian setiap permohonan ini kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berkarya di dalam hidup kami. Kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang sejati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan segala tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita sisihkan beberapa berkat dari Tuhan untuk kita kembalikan sebagai kelangsungan hidup kita di gereja Tuhan. Persembahan akan mengambil nats dari Keluaran 35 ayat 22 yang beginilah firman Tuhan. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan keroncang, dan segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu rohani yang berjudul Hanya Kristus Harapanku. Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, Aku penjuru yang teguh di dalam badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, Kaulah langkahku dan gentar, naungiku, dalam kasih-Nya ku teguh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung berkat ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak
Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Semua jemaat mohon berdiri. Mari kita berdoa untuk menghantarkan persembahan ini kepada Tuhan dengan diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada minggu hari ini Engkau telah memberkati kami semua dari awal hingga akhir ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menerima persembahan yang sedikit ini ya Tuhan, walaupun tidak sebesar berkat yang telah Engkau beri ya Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pimpin dari gereja ini sampai ke rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, doa kami tidak sempurna, karena kesempurnaannya hanya ada di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dan mari kita menyiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya.